Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Kota Padang. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografis, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.414,96 km persegi, lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2023, penduduk Padang sebanyak 928.541 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah VOC. Hari jadi kota ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota berada di Pasaraya Padang dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya yang terkenal sebagai masakan Padang. Berbicara sedikit sejarah, tidak ada yang tahu pasti siapa yang memberi nama Kota Padang. Namun, kota ini pada awalnya diperkirakan berupa sebuah lapangan, dataran, atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang. Menurut Tambok setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau. Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Kampung-kampung baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut yang semuanya termasuk kenagarian Padang dalam adat Nandalapan suku, yaitu suku-suku Sumagek atau Caniago Sumagek, Mandaliko atau Caniago Mandaliko, Panyalai atau Caniago Panyalai, dan Jambak dari kelarasan Bodi Caniago serta Sikumbang atau Tanjung Sikumbang, Balai Mansiang atau Tanjung Balai Mansiang, Koto atau Tanjung Piliang, dan Malayu dari kelarasan Koto dan Piliang. Terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu Painan, Pasaman, dan Tarusan. Seperti kawasan rantau Minangkabau, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera
berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Pada masa kolonial, kehadiran bangsa asing di Kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah VOC pada tahun 1663 yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya, pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera. Sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Speed kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. VOC berhasil mengembangkan Kota Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tanggal 19 Agustus 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda yang keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784, kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793, kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Prancis yang bermarkas di Mauritius bernama Francois Thomas Le Meme, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian, tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon pada tahun 1819, Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya, kota ini menjadi daerah Gemente sejak 1 April 1906 setelah dikeluarkannya ordinansi pada 1 Maret 1906. Hingga Perang Dunia Kedua, Padang merupakan salah satu dari 5 kota pelabuhan terbesar di Indonesia selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Lalu, menjelang masuknya tentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan, Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian, Panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum. Terakhir, masa Republik Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada tanggal 10 Oktober 1945, tentara sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret
1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 225 Tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan Nomor 65/GP50 pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat melalui surat keputusan secara de facto memindahkan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Padang. Status ini baru dikukuhkan secara de jure lewat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Oke guys, itulah sejarah dan asal-usul Kota Padang yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga cerita yang aku sampaikan dapat menambah informasi buat kalian, dan kalian selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!